kita mampu, asal mau. Saudara-saudara, ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menyudahi adanya pandemi corona di sebuah bangsa atau negara. Yang pertama, mengingat virus corona adalah penyakit infeksi yang menular melalui droplet infection, dan kesembuhan atau sakit tidaknya seorang manusia tatkala terpapar virus corona sangat tergantung dari daya tahan tubuh manusia. Oleh karena itu, langkah yang pertama adalah tetap hidup sehat, jasmani, rohani, dan tenang jiwa selalu bersama Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan jiwa, kedamaian hati kita, tidak tertekan atau ketakutan atau kebingungan, sangat menentukan survivalitas daya tubuh manusia. Tatkala kita tenang, maka daya tahan tubuh kita berada pada kondisi sangat prima. Walaupun terpapar corona, namun respon daya tahan tubuh kita mampu melawan corona sehingga tidak menimbulkan sakit dan mendapatkan kekebalan secara alamiah. Oleh karena itu, hidup sehat, cukup gizi, dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap beraktivitas adalah langkah pertama untuk menghadapi pandemi corona. Saudara-saudara, sebangsa setanah air yang saya cintai dan saya banggakan, langkah kedua adalah bagaimana kita terhindar dari paparan virus corona. Saudara-saudara, ada satu hal yang perlu digarisbawahi. Langkah untuk menghindar terpapar corona, tatkala kita juga harus beraktivitas untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajiban sebagai manusia di muka bumi. Oleh karena itu, yang paling penting dan paling mendasar yang kedua adalah setiap individu, setiap rakyat bangsa di negeri ini mentaati protokoler kesehatan COVID-19. Selalu pakai masker, menjaga jarak, dan yang paling utama, setiap kita memegang sesuatu, setiap kita bersentuhan dengan sesuatu, apakah itu dengan kawan, sahabat, barang, atau tempat tertentu, maka kita harus segera mencuci tangan kita dengan menggunakan sabun dan menghindari untuk seringkali memegang muka tanpa cuci tangan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, di tempat kita beraktivitas, di tempat kita bekerja, berusaha, dan berekonomi, harus tersedia sabun
hand sanitizer, sehingga upaya untuk menghindari terpapar corona seiring dengan aktivitas kita sama-sama berjalan dengan benar dan baik, sehingga pengalaman 10 bulan terakhir dalam menghadapi pandemi corona di negeri ini, kita semua berharap ini menjadi sebuah kesadaran setiap individu. Karena mentaati protokol kesehatan menjadi hal yang sangat menentukan apakah pandemi corona ini cepat atau lambat keluar dari negeri kita. Kemudian langkah yang ketiga yang harus dilakukan, dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia, adalah meningkatkan cakupan dan ketepatan serta efisiensi dari testing, tracking, dan treatment terhadap pandemi COVID-19. Untuk hal ini, saya berharap pemerintah Republik Indonesia untuk secepat-cepatnya mengeluarkan sebuah instrumen untuk testing apakah rapid test atau PCR produksi anak bangsa sendiri. Ini sangat mendasar agar semuanya lebih aman dan mampu untuk menghindari hal-hal yang tidak kita harapkan. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, tracking terhadap perjalanan penularan COVID-19 harus diefektifkan, dan cakupan untuk perawatan atau treatment pasien corona harus diperbanyak dan diperluas di seluruh tanah air di 34 provinsi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan saya banggakan. Kemudian langkah keempat adalah vaksinasi COVID-19. Saya juga meminta dengan hormat dan penuh rendah hati kepada pemerintah Republik Indonesia terkait dengan vaksinasi dan seputar COVID-19. Harus hanya ada satu sumber informasi yang bisa dijadikan referensi bagi rakyat dan bangsa kita. Kemudian yang kedua, kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, mari mulai hari ini hanya memegang teguh informasi yang berasal dari pemerintah Republik Indonesia. Kita tidak boleh terpengaruh dengan sumber-sumber informasi di luar dari pemerintah Republik Indonesia. Ini sangat penting, sangat mendasar, sehingga dalam melakukan langkah-langkah dan upaya menghadapi dan mempercepat berakhirnya pandemi corona di Indonesia, berada pada satu informasi, satu komando dari pemerintah Republik Indonesia, dan didukung oleh seluruh kekuatan elemen bangsa dan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Ini juga sangat penting agar rakyat dan bangsa kita tidak mengalami
kebingungan, tidak mengalami ketakutan, dan seyogyanya semua pihak untuk selalu memberikan informasi yang menenteramkan rakyat dan bangsa Indonesia. Saudara-saudara, apa perlu vaksinasi COVID-19? Jawabannya hanya satu: sangat dibutuhkan sebagai salah satu langkah untuk mempercepat pandemi corona usai di negeri ini. Apakah masih ada keraguan untuk menjalani vaksinasi COVID-19? Jawabannya juga hanya satu: karena pemerintah melalui Kepala Badan POM telah menjamin keamanan dan efektivitas vaksinasi COVID-19, maka tidak ada keraguan lagi untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Apakah vaksinasi COVID-19 ini gratis semua dari 4 tipe vaksin yang dipakai di negeri ini? Jawabannya juga hanya satu: semuanya gratis. Oleh karena itu, tatkala ada yang membebani biaya kepada rakyat untuk vaksinasi COVID-19, maka harus segera disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Apakah vaksinasi COVID-19 ini serta-merta kita tidak menjalani protokol kesehatan, kita tidak menjalani hidup dengan daya tahan tubuh yang prima, atau testing, tracking, treatment dikendorkan? Jawabannya juga hanya satu: tidak. Walaupun sudah ada vaksinasi COVID-19, setiap rakyat harus tetap hidup sehat, harus tetap mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sudah ada vaksinasi COVID-19, protokol kesehatan harus tetap dijalankan dengan disiplin. Demikian pula yang menyangkut persoalan-persoalan untuk mencegah terhindar dari COVID-19. Oleh karena itu, sekali lagi kami sampaikan, vaksinasi COVID-19 adalah salah satu dari 4 upaya untuk menghadapi dan mempercepat usainya pandemi corona di negeri ini. Yang pertama, tetap hidup sehat, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menghindarkan diri terpapar COVID-19 dengan menjalani protokol kesehatan corona. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efektivitas cakupan dari testing, tracking, dan treatment. Dan yang keempat, vaksinasi COVID-19 minimal 70% dari penduduk Indonesia. Akhirnya, tetap sehat, selalu optimis. Mari tatap ke depan, gapai harapan dan cita-cita. Salam hormat dan doa kami untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.